Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika kelas E, kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Lestari, Ade Hediana, dan Farhan Hermawan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Materi yang dipaparkan ini dalam rangka memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan. Di dalam hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan ada beberapa poin yang akan kami paparkan satu persatu, yaitu yang pertama mengenai pengertian pendidikan, yang kedua mengenai pengertian ilmu pendidikan, yang ketiga mengenai objek ilmu pendidikan, yang keempat mengenai sifat-sifat ilmu pendidikan, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai metode-metode ilmu pendidikan. Lanjut kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, menurut pengertian yang tadi dijelaskan, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan secara mendidik. Ada beberapa para ahli yang mengeluarkan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan ini. Yang pertama ada Edward Hamrey. Dia berpendapat bahwa pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, atau pengalaman. Menurutnya, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara yang berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, yang ketiga ada Driya Karya. Dia juga berpendapat mengenai pendidikan yang artinya sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Dan yang keempat ada Ahmad D. Marimba, mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan ialah suatu proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, yang tujuannya agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul. Kepribadian yang dimaksud ini bermakna cukup dalam, yaitu pribadi yang tidak hanya pintar, pandai secara akademis saja, akan tetapi baik juga secara karakter. Dan yang kelima ada menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Kemudian ada dari Sukijo Notowatmojo yang menjelaskan bahwa pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Nah, yang terakhir ini ada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan ialah
proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan, mendidik. Nah, dari definisi di atas tuh menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya, mengenai ilmu pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian ilmu pendidikan. Menurut Reja Mudiaharjo, bahwa ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Oleh karena itu, pengetahuan yang dihasilkan riset tersebut disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Maka ilmu pendidikan dapat pula dibataskan sebagai sebuah sistem konsep pendidikan yang dihasilkan melalui riset. Nah, berikutnya menurut Ngalim Purwanto berpendapat bahwa ada dua istilah yang hampir sama bentuknya dengan ilmu pendidikan, yakni pedagogi dan pedagogik. Pedagogi itu artinya pendidikan, sedangkan pedagogik adalah ilmu pendidikan. Dengan demikian, ilmu pendidikan itu adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Pada poin ini, kita akan menjelaskan tentang objek ilmu pendidikan. Melanjutkan materi tentang hakikat ilmu pendidikan. Kali ini kita akan bahas tentang objek ilmu pendidikan. Secara umum, yang menjadi sasaran dalam ilmu pendidikan atau objek dalam ilmu pendidikan adalah seluruh yang menjadi sasaran dalam aktivitas pendidikan atau praktek pendidikan yang meliputi kegiatan mendidik, mengajar, melatih peserta didik agar berkembang potensinya serta menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, peserta didik sebagai manusia jadikan sebagai objek ilmu pendidikan yang bersifat material, dan sedangkan usaha untuk membawa peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan atau kedewasaan disebut sebagai objek pendidikan yang bersifat formal. Upaya mendidik, membimbing, dan melatih siswa dalam menuju perbaikan dan tanggung jawab sebagaimana dalam praktek pendidikan adalah menyangkut berbagai persoalan pendidikan. Kali ini kita akan membahas objek ilmu pengetahuan yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu objek material dan objek formal. Langsung saja, objek material adalah bahan atau masalah yang menjadi sasaran pembicaraan, penelitian atau penelaahan dari ilmu pengetahuan. Objek material juga berarti hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material ini mencakup apa saja, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang material maupun yang non-material. Bisa pula berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, konsep-konsep, dan sebagainya. Istilah objek material sering juga disebut sebagai pokok persoalan. Dan pokok persoalan ini dibedakan atas dua arti.
Yang pertama yaitu dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidikan faktual. Contohnya adalah penyelidikan tentang atom, yang termasuk dalam ilmu di bidang fisika, penyelidikan tentang klorofil, yang termasuk penelitian dalam pelajaran ilmu botani atau biokimia. Yang kedua adalah dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan antara keduanya. Contohnya apa? Yaitu anatomi dan fisiologi. Keduanya saling berkaitan dengan struktur tubuh manusia. Anatomi mempelajari struktur tubuh manusia, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi dari tubuh sistem dalam manusia. Kedua ilmu tersebut, yaitu anatomi dan fisiologi ini, dapat dikatakan memiliki pokok persoalan yang sama, namun dikatakan berbeda. Tapi perbedaan ini dapat kita ketahui apabila dikaitkan dengan corak-corak pertanyaan yang diajukan dari aspek-aspek yang diselidiki dari tubuh tersebut. Dalam halnya, anatomi mempelajari tubuh dalam aspeknya yang statis, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi dalam aspeknya yang dinamis. Sasaran dari objek material ini adalah peserta didik yang memiliki ciri khas yang perlu untuk dipahami oleh pengajar atau pendidik. Lalu apa saja yang harus dipahami oleh pengajar atau pendidik dalam upaya mendidik peserta didik itu? Yang pertama yaitu individu yang mempunyai potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua yaitu individu yang sedang berkembang atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, karena dalam masa ini individu tersebut sangat-sangat membutuhkan bimbingan dari seorang pembimbing atau pengajar, sehingga dapat memperlakukan peserta didik ini menjadi individual dan perlakuan yang manusiawi. Yang ketiga yaitu individu yang mempunyai kemampuan mandiri. Ini memang sangat penting sekali dibimbing. Agar apa? Agar lebih menunjukkan sikap percaya diri yang mempunyai kemampuan mandiri dalam hal belajarnya. Itu pembahasan dari objek yang bersifat material, yang diantaranya ada pokok persoalan dari objek material, juga ada sasaran dari objek material tersebut. Setelah tadi kita bahas tentang objek material di dalam objek-objek ilmu pendidikan, kali ini kita akan bahas tentang objek formal di dalam objek-objek ilmu pendidikan. Apa sih objek formal? Objek formal adalah bidang yang menjadi keseluruhan ruang lingkup garapan riset pendidikan, seperti upaya untuk mendidik, membimbing, dan melatih siswa menuju perbaikan dan berkaitan dengan persoalan pendidikan. Objek formal juga berarti sudut tinjauan dari penelitian atau pembicaraan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu ilmu pengetahuan, atau bisa dikatakan sudut pandang dari mana objek material itu disorot. Jika sudut pandang itu logis, konsisten, dan efisien, maka akan dihasilkanlah sistem filsafat yang lebih kepada pembahasan secara mendalam. Suatu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang,
sehingga akan menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, akan tergambar lingkup suatu pengetahuan mengenai sesuatu hal menurut segi tertentu. Dengan kata lain, tujuan pengetahuan sudah ditentukan. Misalnya apa? Misalnya yaitu objek materialnya adalah manusia. Kemudian manusia ditinjau dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia. Di antaranya yaitu psikologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Bahkan di dalam ilmu biologi ada beberapa struktur tubuh manusia seperti anatomi dan lain-lain. Itu adalah materi tentang objek formal di dalam objek ilmu pendidikan. Poin 4 akan menjelaskan tentang sifat-sifat ilmu pendidikan. Setelah tadi kita membahas tentang objek-objek dalam ilmu pendidikan, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ilmu pendidikan. Sifat-sifat ilmu pengetahuan atau pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa macam atau berbagai sifat. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan bersifat empiris. Yang kedua ilmu pendidikan bersifat normatif. Yang ketiga ilmu pendidikan bersifat historistis. Yang keempat ilmu pendidikan bersifat teoritis praktis. Yang kelima ilmu pendidikan yang berdimensi rohani atau lahiriah dan batiniah. Dalam sifat-sifat ilmu pengetahuan atau pendidikan ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan bersifat empiris. Ilmu pendidikan bersifat empiris itu artinya yaitu suatu ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi kenyataan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, berdasarkan sumber yang dapat dilihat langsung secara materi atau wujud fisik. Empiris dalam sejarah yaitu sejarah yang memiliki sumber sejarah yang merupakan kenyataan dalam ilmu sejarah. Contohnya yaitu kalau kita bercerita tentang terjadinya perang kemerdekaan Republik Indonesia, apakah perang itu benar-benar terjadi atau tidak? Jelas, kita bisa mencari tahu berdasarkan bukti-bukti atau peninggalan yang ditemukannya. Masih adanya saksi yang masih hidup, ataupun adanya laporan tertulis, adanya tempat yang dijadikan pertempuran dan bukti-bukti lainnya. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa cerita sejarah merupakan cerita yang memang empiris, karena adanya atau artinya benar-benar terjadi karena berdasarkan bukti yang ditemukan. Seperti halnya dalam terjadinya perang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal itu, bangsa Indonesia, tepatnya di Jakarta, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dan dibuktikan dengan tulisan bukti tertulis, yaitu adanya teks naskah proklamasi. Yang kedua yaitu ilmu pendidikan bersifat normatif. Ilmu pendidikan itu selalu berhubungan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan mengenai siapakah manusia biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi, yaitu tentang pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktek-praktek pendidikan, karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik yang melaksanakan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi ini akan dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktek dan pengalaman mendidik. Tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, juga dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh seorang. Sehingga nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pandangan manusia, seseorang atau sesuatu bangsa, itulah yang dijadikan norma atau kriteria untuk mendidik. Dan norma ini biasanya tergambar dalam rumusan tujuan pendidikannya.
Dengan demikian, ilmu pendidikan akan diarahkan kepada perbuatan mendidik yang bertujuan, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai yang dijunjung tinggi oleh seorang. Yang ketiga, ilmu pendidikan bersifat historisitas. Ilmu pendidikan bersifat historis karena menguraikan teori sistem sepanjang zaman dan kebudayaan serta makna filosofis yang berpengaruh pada zaman tertentu. Ilmu pendidikan bersifat historis ini berkaitan dengan sejarah atau cerita tempo dulu atau zaman-zaman yang terlampaui, adanya bukti-bukti bahwa adanya perangan ataupun kebudayaan dari zaman-zaman dahulu. Yang keempat yaitu ilmu pendidikan bersifat teoritis praktis. Pada umumnya, ilmu mendidik tidak hanya mencari pengetahuan deskriptif tentang objek pendidikan saja, melainkan juga ingin mengetahui bagaimana sebaliknya untuk berfaedah terhadap objek didiknya, yaitu manusia. Jadi dapat disimpulkan dari maksud dan tujuannya itu, ilmu mendidik boleh disebut ilmu yang praktis, sebab ditujukan kepada praktik dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didiknya. Jadi, dari praktik-praktik pendidikan ini disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran teoritis ini disusun dalam satu sistem pendidikan yang biasanya disebut ilmu mendidik teoritis. Ilmu mendidik teoritis ini disebut juga ilmu mendidik sistematis, yang sebenarnya kedua istilah itu mempunyai arti yang sama dan saling berdekatan antara teoritis dan sistematis. Dalam rangka membicarakan ilmu pendidikan yang teoritis ini, perlu juga diperhatikan sejarah pendidikannya. Dengan mempelajari sejarah pendidikan ini akan terlihat dan tersusun pandangan-pandangan teoritis yang dapat dipakai sebagai peringatan untuk menyusun teori pendidikan selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan dari pendidikan sistematis dan teoritis, pendidikan sistematis dan teoritis ini bahwa mendahului ilmu mendidik historis, akan tetapi ilmu mendidik historis memberikan bantuan dan memperkaya ilmu mendidik sistematis. Kedua-keduanya membantu para pendidik agar berhati-hati dalam praktik-praktik pendidikannya. Yang kelima, ilmu pendidikan yang berdimensi rohani atau lahiriah dan batiniah. Ilmu pendidikan bersifat rohaniah ini selalu memandang peserta didik sebagai makhluk yang bersusila dan ingin menjadikannya sebagai makhluk yang beradab. Selain itu juga, situasi pendidikan yang berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. Sedangkan ilmu pendidikan yang bersifat batiniah, yaitu ilmu pendidikan yang dalam hal ini lebih tertuju pada pemahaman batin atau kondisi jiwa seseorang, dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan yang bersifat rohaniah itu selalu memandang dari seorang pengajar atau pendidik, dari sifat peserta didik ini adalah sebagai makhluk yang bersusila, untuk menjadikan peserta didik menjadi sebagai makhluk yang beradab, sopan dan santun terhadap lingkungan masyarakatnya. Sedangkan ilmu pendidikan yang bersifat batiniah ini adalah kondisi jiwa seorang peserta didik, sehingga perlu adanya bimbingan dari seorang pendidik. Materi yang berikutnya yaitu metode ilmu pendidikan. Metode ilmu pendidikan. Suatu kawasan studi dapat tampil atau menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu bila dipenuhi salah satu syaratnya, yaitu memiliki metode.
Metode-metode yang dipakai untuk ilmu pendidikan adalah yang pertama ada metode normatif. Metode normatif berkenaan dengan konsep manusia yang diidealkan dan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Metode ini juga menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan masalah nilai baik dan nilai buruk. Yang kedua, ada metode explanatory. Metode explanatory bersangkut paut dengan pertanyaan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan itu berhasil. Dalam hal ilmu pendidikan, mendapatkan bantuan dari berbagai teori tentang pendidikan yang boleh jadi dihasilkan oleh ilmu-ilmu lain. Yang ketiga, ada metode teknologis. Metode teknologis ini mempunyai fungsi untuk mengungkapkan bagaimana melakukannya dalam menuju keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang keempat, ada metode deskriptif fenomenologis. Metode ini mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklarifikasikan sehingga ditemukan yang hakiki. Yang kelima, ada metode hermeneutis. Metode ini untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Yang terakhir, ada metode analisis kritis dalam kurung filosofis. Metode ini menganalisa secara kritis tentang istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan atau pula konsep-konsep dan teori-teori yang ada atau digunakan dalam pendidikan. Itu saja metode-metode yang digunakan dalam ilmu pendidikan. Nah, begitu penjabaran mengenai hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan versi kelompok 2. Mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya dengan tema yang sama mengenai hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan, akan tetapi pembahasannya yang berbeda. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.